Kita lanjutkan belajar tentang dasar mudah menggunakan C# pada video yang ke-26. Masih tentang Object Oriented Programming atau OOP. Kita akan belajar tentang kelas abstrak. Kita ke VS Code-nya. Kita siapkan folder di dalam VS Code. Seperti biasa, kita buat video yang ke-26. Kemudian kita ke terminal, new terminal. Kemudian kita masuk ke CD V26, kita enter. Kemudian kita isi dengan .NET new console, kita enter. Kita akan tunggu. Nah, ini sudah selesai dibuat. Kemudian di dalam video, dalam folder V26 ini seperti biasa kita akan siapkan sebuah file untuk kelasnya, yaitu v26.cs. Di dalam file v26.cs ini kita akan gunakan seperti biasa, kita siapkan namespace-nya V26. Kemudian kita akan buat sebuah kelas. Kita akan buat dua kelas. Yang pertama adalah kelas kalkulator. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas rumus. Di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas kalkulator dan kelas rumus. Sekarang di dalam kelas kalkulator ini saya akan tambahkan kata depannya adalah abstrak. Jadi di sini ada abstrak, kelas kalkulator, dan ini adalah kelas rumus. Kemudian di dalam kelas kalkulator ini saya akan buat sebuah metode public, kemudian void, saya isi dengan tampil. Kemudian di sini saya akan buat console.write line, kemudian saya isi ini dari kelas abstrak. Nah, seperti ini. Jadi saya mempunyai metode di dalam sini, yaitu tampil konsolnya ini dari kelas abstrak. Jadi menampilkan ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan ke program.cs-nya. Ini akan kita hapus. Kemudian kita using. Kemudian kita isi dengan V26. Di dalam sini saya akan buat sebuah objek. Yang pertama kita akan menggunakan kelas kalkulator. Jadi kita buat dengan kalkulator, kal, kemudian sama dengan new, kemudian nama kelasnya seperti ini. Kemudian saya akan panggil kal.tampil seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini cannot create instance of abstract. Karena kelasnya ini kelas abstrak, maka di dalam sini ini tidak bisa dibuat sebagai objek. Jadi kita coba. Ini dari sebelumnya kita coba jalankan. Jadi karena di dalam sini ada kelas tambahan abstrak, maka dia tidak bisa dibuat objek. Kalau ininya dihilangkan, kita Ctrl S, maka dia bisa dijalankan sebagai objek. Jadi kalau kita, nah ini dari abstrak. Jadi kalau ada tambahan di dalam sini, saya tambahkan di depannya kelas abstrak, maka kelas ini tidak bisa dibuat sebagai objek. Untuk membuat supaya ini bisa dipakai, kita harus turunkan ke dalam kelas rumus ini. Jadi di dalam rumus ini kita isi dengan kalkulator. Jadi sekarang kelas abstrak ini diambil oleh kalkulator. Jadi isinya ini bisa dipakai oleh kalkulator karena yang kelas abstrak ini tidak bisa dipakai sebagai objek. Jadi di dalam sini, jadi kita bisa pakai objek yang bisa dipakai adalah rumus, kemudian ini rumus sama dengan new, kemudian rumus seperti ini. Kemudian baru di dalam sini kita pakai rumus, yaitu tampil. Nah, ini bisa. Jadi cara supaya kelas abstrak itu bisa dipakai, dia harus diturunkan atau diwariskan. Kita coba jalankan. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dari kelas abstrak. Coba kita clear screen, kita akan ulangi lagi. Kita perhatikan fungsi. Nah, ini dari kelas abstrak. Jadi dengan menggunakan kelas abstrak, maka kita bisa melindungi kelas ini supaya
tidak bisa dipakai sebagai objek. Jadi tidak bisa dipakai untuk membuat objek. Jadi ini adalah bagian pelindungnya. Ketika di dalam sini dibuat objek, maka dia tidak bisa karena kita tambahkan dengan kata depan abstrak. Supaya ini bisa dipakai, maka dia harus diturunkan kepada kelas anak ini yang rumus ini. Nah, itu penjelasan tentang abstrak. Tugas untuk materi ini adalah: 1. Jelaskan apa yang disebut dengan kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak bisa dibuat sebagai objek. Jadi kita tidak bisa membuat objek dari kelas abstrak. Nah, itu fungsi dari kelas abstrak. Kemudian buat program menggunakan kelas abstrak. Saya akan buatkan contoh programnya. Ini adalah contoh program menggunakan abstrak kelas. Jadi abstrak kelas ini untuk kali ini saya proteksi supaya ini tidak dipakai. Jadi yang dipakai hanya yang dirumus. Jadi yang dikali ini, yang di kalkulator ini mengambil kali dari sini. Jadi rumusnya ini diambil dari kalkulator, yaitu A, B. Jadi A kali B. Kemudian dalam sini tinggal masukkan perseginya. Kemudian ini memanggil fungsi kali yang ada di dalam kelas induknya kalkulator yang sudah dikasih abstrak, supaya kalkulator ini ketika dalam program ini tidak dipakai sebagai objek. Nah, kemudian kita lihat dalam sini ini kali A kali B untuk mengeluarkan nilai A kali B menggunakan integer. Kemudian ini rumus perseginya menggunakan integer P, kemudian L. Nah, ini kali. Jadi ini memanggil fungsi yang ada di dalam kalkulator. Kemudian dalam program seperti biasa kita buat objeknya. Jadi yang dibuat objek itu hanya rumus. Jadi yang boleh dipakai objek hanya rumus, karena yang di kelas kalkulator ini dibuat sebagai abstrak. Kemudian masukkan persegi, kemudian ini luas persegi panjang, masukkan P, kemudian ditaruh dalam variabel P, kemudian masukkan L, taruh variabel L, kemudian tampilkan P-nya berapa, L-nya berapa, adalah kemudian ini memanggil ini untuk menampilkan yang rumus persegi ini. Jadi ini diambil dari objek rumus ini menggunakan kelas rumus, kemudian yang memanggil metode persegi. Jadi P kali L. Kita coba jalankan. Kita akan lihat hasil penggunaan dari kelas abstrak. Kita akan tunggu. Nah, ini luas persegi panjang kita isi dengan 4, kemudian ininya kita isi dengan 6. Luas persegi dengan P4 dan L6 adalah 24. Nah, itu materi tentang kelas abstrak. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jangan lupa tugasnya. Video yang ke-26 ini jelaskan apa yang disebut dengan kelas abstrak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kelas abstrak adalah kelas yang tidak bisa dipakai sebagai objek. Tidak bisa dibuat sebagai objek. Kemudian cara menggunakannya ya harus dikirimkan ke dalam kelas anaknya. Jadi nanti diturunkan. Nah, kelas turunannya itu bisa menggunakan kepunyaan dari kelas abstrak. Dan buat program menggunakan kelas tadi sudah, tinggal di screenshot, taruh di dalam sini. Dan jangan lupa file yang ada di dalam sini taruh di dalam kitab masing-masing sebagai dokumentasi pembelajaran, dan beritahu kepada guru kalian kalau kalian sudah mengerjakan tugas. Itu saja materinya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.